keren banget nih jagoan Shalom ini nih. Kak Gladys. Oh, musuhnya kalah nih sama jagoan Shalom ini. Kak Gladys. Dia menang jagoannya. Shalom Kak Gladys. Ya, shalom Kak Elis. Aku dari tadi shalom Kak, nggak disautin, seru banget nontonnya. Nonton apa sih Kak? Itu Kak, Kapten Amerika Kak, yang ganteng itu loh Kak, yang keren. Terus dia punya perisai kan, dia bisa mengalahkan semua musuhnya. Kak tahu kan dia jagoan aku tuh Kak. Udah gitu aja? Iya. Nggak ada apa-apanya sama jagoannya aku. Emang jagoan kamu lebih jago daripada jagoan aku? Jangan ditanya, hebat banget Kak jagoannya aku mah, nggak pernah terkalahkan sama sekali. Kapten Amerika juga nggak pernah, Kak. Superman juga nggak pernah. Enggak Apalagi Kak. Batman Kak juga nggak pernah. Mereka mah nggak ada apa-apanya Kak dibanding jagoannya aku. Tadi siapa namanya? Kapten Amerika. Superman. Aduh, lewat semua Kak. Sampai Doraemon tuh yang punya pintu kemana saja. Iya. Semuanya lewat sama jagoannya aku. Siapa namanya Kak jagoan kamu? Dengerin ya, namanya ini dahsyat banget nama jagoan aku nih. Namanya Yesus. Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bilang jagoan kita siapa? Yesus. Na 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 na. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Nah sekarang siapa jagoannya namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Haleluya. Siapa jagoannya? Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah adik-adik yuk kita mau berdoa sama jagoan kita Yesus yang hebat dan gak pernah terkalahkan. Yuk kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah online lagi Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memuji Tuhan lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau disenangkan atas ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang udah siap menyembah Tuhan Yesus? Saya. Kita mau nyanyi buat Tuhan kita ya, jagoan kita. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Seindah-indahnya pelangi, Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. kita ulang lagi ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku. beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Juru selamatku. Yeay. Adik-adik, boleh duduk kalian semuanya. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kita percaya Dia juru selamat kita. Dia yang sanggup menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kita nyanyikan lagi dari awal.
Kami tak mengerti Tuhan, mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Yesus, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kami percaya Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Adik-adik yang percaya, angkat tangannya sama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku
Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, kakak mau ajak perbaiki sikap duduknya, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul lagi di rumah kami. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati kami semua supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Bapa, berikan Roh Kudus-Mu bagi kami agar kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah menari, memuji, menyembah Tuhan. Hari ini lagunya seru banget. Kakak juga sambil gerak-gerak tadi di rumah. Wah, haleluya. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Wah, adik-adik happy gak? Kakak sih happy ya. Nah, kakak nih senang sekali udah masuk bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini kita nih mau belajar menjadi teladan yang baik. Kita baca dulu yuk ayatnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik, di bulan Januari ini kan kita sudah belajar dari minggu pertama. Kita mau menjadi teladan dalam hal perkataan. Seperti Daud, Jonathan, dan Mephiboset. Dan di minggu kedua kita sudah belajar tentang menjadi teladan dalam tingkah laku atau perbuatan. Seperti perumpamaan 2 orang anak. Dan yang ketiga, minggu kemarin kita juga belajar menjadi teladan dalam hal kasih. Seperti Stefanus yang memiliki kasih untuk mengampuni kepada orang-orang yang jahat kepada dia. Dan minggu ini kita mau belajar seperti seorang hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, dia adalah, pasang kupingnya baik-baik, Abraham. Siapa adik-adik? Abraham, betul sekali. Siapa yang gak kenal Abraham? Abraham ini dipanggil Tuhan dari kampung halamannya di Haran untuk pergi ke suatu negeri yang dijanjikan Tuhan. Dia belum tahu nih negeri seperti apa yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Tapi dia percaya dan dia taat untuk pergi dan sesuai dengan firman Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati Abraham. Tuhan akan membuat Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Dan semua orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Semua orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Begitu disayangnya Abraham oleh Tuhan. Dan terjadilah Abraham bersama dengan istrinya Sarah dan keponakannya Lot pergi dari kampung halamannya bersama dengan seluruh harta benda yang mereka punya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Lalu tibalah mereka di tanah Kanaan. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa tanah yang dia injak ini akan dimiliki oleh keturunannya nanti. Lalu Abraham mulai berpikir, Abraham belum punya anak sama sekali bersama istrinya. Padahal umur mereka sudah tua adik-adik. Tapi Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan memiliki atau akan menduduki negeri yang ada saat itu, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, tapi sekali lagi Abraham tetap percaya, tetap taat kepada setiap firman Tuhan, kepada setiap janji-janji Tuhan. Dia tetap setia ikut Tuhan. Lalu dia jalan terus bersama dengan Tuhan dari tanah Kanaan, dia pergi ke tanah Negeb. Dan tiba-tibalah dia di tanah Negeb. Di sana Tuhan berfirman lagi kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan upah yang besar kepada Abraham. Lalu Abraham mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berkat seperti apa yang Tuhan mau berikan kepadaku? Aku tidak mempunyai keturunan sama sekali. Aku tidak punya anak. Kalau aku mati, harta bendaku yang akan menjadi ahli warisku adalah hambaku. Lalu Tuhan berkata, tidak.
tetapi yang akan menjadi ahli warismu adalah anak kandungmu. Wah, Abraham mulai percaya dan mulai mendengarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata, coba kamu keluar. Lalu Abraham keluar dan melihat di luar, coba kamu lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang yang ada di langit jika kamu dapat lakukan. Dan Tuhan bilang seperti itu kepada Abraham. Demikianlah banyaknya keturunanmu adalah seperti bintang di langit. Wow, luar biasa. Dan Abraham percaya kepada firman dan janji Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan iman Abraham hari itu. Luar biasa ya, inilah teladannya kita nih, Abraham. Dan berikutnya, terjadilah seperti firman Tuhan. Abraham pada waktu dia keluar dari kampung halamannya, usianya sudah 75 tahun. Sudah tua ya, istrinya juga sudah tua. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau akan punya keturunan anak kandungmu yang dilahirkan oleh Sarah istrimu. Dan terjadilah, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Nah, Ishak ini lahir pada saat usia Abraham sudah 100 tahun. Wah, sudah tua sekali, sudah menjadi kakek dan sudah menjadi nenek. Tapi Tuhan tetap menepati janji-janjinya kepada Abraham. Nah, adik-adik, gak sampai di sini loh. Ishak tumbuh besar menjadi anak yang disayang oleh Abraham. Dan pada suatu malam ketika Abraham sedang beristirahat, dia mendapatkan penglihatan yang lalu Tuhan berfirman kepada Abraham. Katanya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Moria, ke tempat yang akan aku tunjukkan, supaya Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Wah, aduh, Abraham kaget dan terkejut sekali. Anak yang dia kasihi, anak satu-satunya yang diberikan Tuhan kepada Abraham pada masa tuanya, bagaimana kalau anak itu diambil dan dipersembahkan sebagai korban bakaran? Gimana janji Tuhan selama ini kalau Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, kalau anaknya dikorbankan? Tapi Abraham gak mau pikir panjang. Abraham tetap taat, tetap setia kepada setiap firman dan janji Tuhan. Besok pagi Abraham bersama Ishak dan 2 orang bujangnya pergi ke tanah Moria. Mereka berjalan beberapa hari, kemudian ketemulah Abraham tempat yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Lalu Abraham bersama dengan Ishak dan kayu yang dibawanya, mereka pergi ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu Abraham mulai mengikat Ishak, lalu Abraham mulai mempersiapkan mezbah. Di atas mezbah itu Ishak dinaikkan di atas mezbahnya, lalu sudah siap untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada saat Abraham pegang pisau seperti mau mempersembahkan Ishak, tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan kau lakukan itu. Sekarang Tuhan tahu bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan anakmu yang tunggal kepada Tuhan. Wah, tidak jadi. Tuhan hanya menguji Abraham, menguji kepercayaan Abraham. Apakah Abraham tetap setia ikut Tuhan ataukah Abraham tidak setia ikut Tuhan? Nah, Tuhan sekarang tahu dengan Ishak dikorbankan kepada Tuhan, tapi tidak jadi. Tuhan tahu hatinya Abraham dan Tuhan akhirnya memberkati Abraham dengan luar biasa. Ya, kita mau belajar adik-adik saat ini. Kita mau belajar seperti Abraham. Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Abraham, Ishak dan seluruh keturunannya, yaitu bangsa Israel, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, kalau kakak dalam posisinya Abraham, mungkin kakak akan menolak ya. Aduh, kakak mungkin ragu. Kakak mungkin menolak, jangan Tuhan. Atau kakak akan tawar-menawar, jangan ya Tuhan. Jangan anakku, atau jangan ya Tuhan. Nah, mungkin orang lain atau kakak akan tawar-menawar. Tapi kita mau belajar, kakak juga mau belajar. Adik-adik di rumah pun mau belajar. Papi mami juga mau belajar kan. Seperti Abraham menjadi teladan dalam hal
hatinya percaya, setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kita mau setia ikut Yesus. Yang mau ikut Tuhan Yesus bilang yes, yes. Nah, adik-adik, yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah yang mau memberikan hatinya kepada Tuhan, mau setia ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi engkau harus jadi teladan. Jangan bilang, kakak aku masih kecil, aku gak ngerti apa-apa, aku masih TK nih. Jangan seperti itu, kan ada firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita tetap harus jadi teladan walaupun kita masih muda. Nah, adik-adik masih muda kan? Walaupun masih kecil, adik-adik bisa jadi teladan. Buat papi mami, buat opa oma, buat mbak suster, buat teman-teman, buat saudara. Kalau adik-adik di rumah jadi teladan, misalkan adik-adik rajin berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik rajin menyembah Tuhan, menyembahlah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kalau diajak sama kakaknya, cici kokonya, udah gak usah berdoa, udah gak usah memuji menyembah Tuhan. Mendingan kita main game, apalagi sekarang banyak game-game baru nih. Kan kita udah gak keluar rumah, kita di rumah aja. Jangan ya, jangan mau menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga. Tetapkan hati kalian dan jadilah teladan bagi orang-orang di sekeliling kalian. Yuk kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti Abraham yang menjadi teladan dalam hal imannya kepada Engkau. Dia selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi, dia tetap ikut Tuhan dan mentaati setiap firman-firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Kami juga mau Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau ikut Tuhan, setia ikut Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami mau berbeda dari yang lain Tuhan, dan kami mau jadi contoh untuk papi mami, untuk opa oma, untuk koko cici, untuk dede, untuk mbak suster, dan untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami mau berbeda Tuhan karena kami adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati adik-adikmu yang ada di rumah, papa mama semua yang menonton acara ini, yang menonton ibadah online ini, kau memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, yuk kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan mendudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan ulat tidak akan mendekati kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di
atas tangannya, supaya kakimu tidak teratup dengan batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, kita kan tadi udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita minggu ini, yuk kita berdoa sama-sama, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, telah mengikuti ibadah pada minggu ini Tuhan, kami udah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dari Little King Mangga Besar Tuhan. Kami mau punya iman ya Tuhan, kami percaya akan Engkau juru selamat kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya atas perlindungan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu akan tergenapi pada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, untuk gembala sidang kami, Gembala Rayon 1C dan gembala di tempat ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan visi misi-Mu Tuhan. Kau juga yang memberikan keselamatan Tuhan, Kau yang jagai, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya kaki dian-Mu ada pada Indonesia Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan Kau berkati Tuhan, dan supaya Indonesia juga bisa memberkati bangsa-bangsa lain. Tuhan yang berkati setiap pemerintahan Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu, kalau takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan Tuhan Yesus. Permulaan dari pengetahuan, dan kami percaya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu di sekolah, kami akan dibedakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk Mami, Papi, untuk Koko, Cici, dan Dede. Tuhan yang jagai, Tuhan yang berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan Yesus. Aku percaya, kami percaya perlindungan-Mu sempurna untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.